Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Rosid, saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 LPTK UIN Saifuddin Subri, Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi kisah Rasulullah SAW dalam membangun kota Madinah dengan membentuk ukhuwah dengan menggunakan pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih semangat ya, semoga semangatnya sampai nanti pembelajaran selesai. Amin Allahumma. Coba Pak Guru ingin mendengar melihat semangat kalian dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh Mas Rifki. Silakan di depan sini. Di depan Mas, silakan sampai Pak Guru. Pimpin doa. Doa mulai. Semoga karena kita pada pagi hari ini berdoa, amal kita tercatat sebagai amal ibadah. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan Mbak Arifia. Silakan semua anak-anak berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, Pak Guru akan melakukan persepsi. Siapa yang ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Iya, Mbak Livia. Rasulullah membangun kota Madinah dengan membangun masjid di tanah Iya, baik, betul sekali Mbak Livia. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran kisah Rasulullah membangun kota Madinah. Siapa? Lagi ya, Mbak. Membangun masjid untuk pusat peribadahan dan pusat pengobatan. Iya, betul sekali. Rasulullah membangun masjid sebagai pusat peribadahan dan pusat pengobatan. Jadi Rasulullah membangun kota Madinah dengan membangun masjid terlebih dahulu. Baik, betul sekali ya. Coba Pak Guru ada sesuatu gambar, silakan kalian amati gambarnya. Ada 4 gambar. Silakan kalian amati. Siapa yang mau berkomentar pada gambar di depan? Silakan. Jadi ada yang mau berkomentar? Ya, Mbak Livia. Oh, gambar masjid, betul sekali. Itu masjid apa? Masjid Nabawi yang dibangun Rasul. Oh, siapa yang mau berkomentar lagi? Ya Mas Alif, silakan Mas Alif. Yang pertama bertoleransi, betul sekali karena di situ ada yang adatnya berbeda dan agamanya juga berbeda. Betul sekali. Ada yang mau berkomentar lagi? Ya Bang Isna. Yang ketiga
tiga orangnya sedang saling membantu. Iya, saling membantu, betul sekali. Masih ada satu gambar, ada yang berkomentar? Ini adalah gambar ukhuwah atau persaudaraan. Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Rasulullah membangun kota Madinah yang pertama tadi sudah membangun masjid. Nah, setelah membangun masjid membentuk ukhuwah atau persaudaraan. Betul sekali. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian itu mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan menjalin ukhuwah, dengan mempersaudarakan umat dan membangun kerukunan. Yang pertama, kalian itu diharapkan siswa dapat menjelaskan pentingnya ukhuwah dan persaudaraan dalam Islam dengan pentingnya itu apa sih ukhuwah? Nah, nanti diharapkan kalian itu paham ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan strategi yang digunakan Nabi Muhammad dalam menjalin ukhuwah atau persaudaraan dengan strateginya bagaimana sih Nabi Muhammad? Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peran ukhuwah dalam membangun masyarakat yang harmonis dengan tepat dan logis. Yang ketiga, yang selanjutnya, siswa dapat menjelaskan keteladanan dari kaum Muhajirin dan Ansor dengan itu yang diharapkan nanti kalian mampu memahami pentingnya ukhuwah, strategi Rasulullah dalam membangun kerukunan, terus menjelaskan ukhuwah dalam membangun masyarakat dan menjelaskan keteladanan dari kaum Ansor dan Muhajirin. Baik, Pak Guru akan menjelaskan tahapan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Pak Guru itu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah yang nantinya akan Pak Guru arahkan kalian ke masalah. Nanti pengorganisasian Pak Guru akan membentuk kalian menjadi sebuah kelompok yang nantinya sebuah kelompok itu akan memecahkan setiap masalah dan nanti akan ditampilkan, mengkomunikasikan dan menyampaikan hasil karya di depan kelas. Ada 3 pertanyaan. Apakah di antara kalian yang pernah berselisih atau bertengkar dengan teman? Ada yang pernah? Ada? Ya, ada, pasti ada ya. Ya, Mbak Livia pernah bertengkar dengan teman? Pernah. Mas Ali pernah? Pernah. Yang kedua, apa yang menyebabkan Anda berselisih atau bertengkar? Apa yang menyebabkan pertengkaran itu biasanya? Biasanya apa? Ledek ya. Biasanya itu ada sebuah entah itu perbedaan pendapat, perbedaan warna kulit, perbedaan fisik, ya betul sekali Mbak Vika. Perbedaan apa lagi? Perbedaan agama, iya. Biasanya muncul sebuah pertengkaran atau perselisihan. Yang ketiga, bagaimana kalian bisa melakukan kegiatan bersama lagi? Dengan ya saling berminta maaf. Dengan apa lagi? Dengan saling menghormati satu sama lain, betul sekali. Nabi itu ada pertanyaan lagi. Tahukah kalian macam-macam keragaman kota Madinah ketika masa Rasulullah? Keragamannya apa saja? Sudah tahu belum? Belum tahu, nggak apa-apa. Yang kedua, tahukah kalian apa strategi Rasulullah dalam menciptakan kedamaian di kota Madinah? Belum tahu. Yang ketiga, apa itu piagam Madinah dan apa tujuan dibuat piagam tersebut? Sudah tahu piagam Madinah itu apa? Belum tahu. Yang ini yang akan kita pecahkan. Masalah ini yang akan kita pecahkan dalam kegiatan kelompok. Baik, selanjutnya mari kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok. Nanti dalam hitungan 1 sampai 3 silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah dibuat kelompoknya? Sudah. Ini Pak Guru punya masalah yang harus kalian pecahkan. Silakan. Ini kelompok 1, 2, ini dapat berapa masalah? Di mana Bang? Abang jawabnya. Ya ditulis nama kelompoknya dulu. Sini nama kelompoknya. Masalah itu bisa. Mas sudah? Sudah? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? 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 Oke, kalau sudah, kegiatan selanjutnya kalian itu mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Siapa yang mau maju pertama, kelompok mana? Ya, kelompok ini silakan maju ke depan. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepala desa akan mempresentasikan
Madinah pada masa Rasulullah SAW. Tuliskan macam-macam keragaman kota Madinah pada masa Rasulullah SAW. Kota Madinah bermukim penduduk beragam suku, bangsa, dan agama. Suku Aus dan Khazraj memeluk agama Islam. Suku Quraizah, Nadir, dan Kainuka beragama Yahudi. Di kota Madinah juga terdapat kaum musyrik. 2. Piagam Madinah. Tadi sudah disampaikan tentang keragaman di kota Madinah. Apa saja keragamannya? Beragam suku. Beragam suku, betul sekali. Apalagi tadi? Beragam agama. Ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Yahudi. Bahkan ada yang muslim. Ya, yang kedua silakan lanjutkan, Mbak. Piagam Madinah merupakan perjanjian antara kaum muslim, muhajirin dan ansor dengan Yahudi sebagai penduduk Madinah bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar penduduk Madinah. Apa saja isi perjanjian tersebut? Piagam Madinah berisi tentang kemampuan sebagai umat, baik sesama muslim maupun berbeda agama yang memiliki tujuan sama. Penduduk Madinah yang beragam memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penganiayaan harus dihadiri, bahkan dihindari, bahkan dihilangkan. Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan suku dan agama. Jadi piagam Madinah apa tadi? Perjanjian antara kaum muhajirin, ansor, dan kaum musyrik yang untuk bertujuan membentuk kerukunan umat di kota Madinah. Nah, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa peran ukhuwah dalam membangun masyarakat Madinah yang kuat dan stabil? Ukhuwah dapat meningkatkan solidaritas dan kesatuan di antara masyarakat Madinah. Ukhuwah dapat mengurangi konflik dan ketentraman di antara masyarakat Madinah, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan saling mendukung dalam mencapai tujuan. Ukhuwah dapat membangun ekonomi yang kuat dengan meningkatkan kerjasama dan saling membantu di antara masyarakat Madinah. Ukhuwah dapat meningkatkan keamanan di masyarakat Madinah dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab di antara masyarakat. Ya, itu peran ukhuwah ya. Peran ukhuwah di kota Madinah apa tadi yang pertama? Menciptakan kerukunan, menghindari konflik, ikut membantu ekonomi sehingga bisa bekerja sama antara setiap walaupun berbeda. Selanjutnya, Mbak, silakan. 2. Mengapa persaudaraan kaum muhajirin dan ansor penting? Persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor penting agar tersedia kebutuhan pokok bagi pendatang baru. Muhajirin yang tidak membawa harta kekayaan. Keahlian penduduk Mekah adalah berdagang yang membentukkan modal, padahal muhajirin tidak membawa bekal harta kekayaan. Sementara di Madinah penduduk lebih banyak berkebun dan bertani. Selain itu, muhajirin hanya datang sendiri atau bersama keluarga kecil ke Madinah. Mereka mungkin merasa kesepian di daerah baru dengan persaudaraan. Permasalahan yang dihadapi muhajirin dapat diselesaikan. Baik, alhamdulillah kalian sudah melakukan presentasi. Terima kasih, Pak Guru sangat mengapresiasi hasil dari kerja kelompok kalian. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran dari ini ya. Kesimpulannya, kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah menjalin ukhuwah dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang
kedua, membuat piagam Madinah. Apa sih piagam Madinah itu? Piagam Madinah adalah perjanjian antara kaum muslim, yaitu Muhajirin dan Ansor, dengan Yahudi sebagai penduduk Madinah, bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar penduduk Madinah. Sekali. Baik, ini Pak Guru tampilkan persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad. Sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Ini yang pertama ada Abu Bakar, Muhajirin disaudarakan dengan Kharijah bin Zubair, kaum Ansor ya. Umar bin Khattab dengan Ibn bin Malik, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Sa'ad bin Umar dan seterusnya. Ya, ini yang disaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Isi perjanjian Madinah. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Semua hal yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup. Jadi setiap warga di kota Madinah itu berhak mendapatkan keadilan, walaupun berbeda agama, tapi tetap saling tolong menolong untuk bekerja sama menciptakan kerukunan. Ya. Meneladani kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Teladannya itu toleransi dan menghargai perbedaan dan teguh pendirian. Terus sikap toleransi yang bisa kita contoh dari kaum Muhajirin. Menghargai perbedaan. Ya, boleh menghargai perbedaan. Kaum Muhajirin itu rela berkorban meninggalkan harta hanya demi mencari ridho Allah. Rela berpindah. Ya, kaum Ansor. Apa yang bisa kita teladani dari kaum Ansor? Rela menolong kaum Muhajirin. Itu sekali. Untuk selanjutnya Pak Guru akan mengadakan evaluasi. Ada lembar peserta didik yang nantinya kalian itu centang pada kolom benar jika pernyataan itu benar ya. Silakan ya. Maka nanti kalian centang pada pernyataan benar. Untuk selanjutnya Pak Guru akan melakukan lembar refleksi diri ya. Nanti silakan kalian pilih bintang 1, bintang 2 atau bintang 3. Ya, sesuai dengan jawaban masing-masing. Boleh jujur. Silakan, Mbak. Silakan kalian jawab, kasih bintang di sini jika kalian memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Bintang 2, bintang 1 jika belum memahami pembelajaran, bintang 2 memahami pembelajaran, bintang 3 sangat memahami pembelajaran. Ya? Sudah selesai? Silakan boleh kumpulkan kembali. Melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita sudah menyimpulkan pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Cukup sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.